Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir al-alimil khabir jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir. Ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Alhamdulillah, bersyukur teman-teman sekalian kita bertemu kembali dalam rangka Thalabul Ilmi Syar'i, dan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Safahat min Sabril Ulama yang sudah sampai pada halaman 178, masih tentang Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, dan langsung saja. Ibadatuhu rahimahullahu ta'ala, ibadahnya Imam Waqi' Ibnul Jarrah. An Yahya ibn Aktham qala sahibtu Waqi'an fil hadari was safar wa kana yasumu ad-dahra wa yakhtimul Qur'ana kulla lailatin. Yahya ibn Aktham berkata, aku menemani Imam Waqi' Ibnul Jarrah baik dalam keadaan safar maupun tidak sedang safar, dan beliau punya kebiasaan berpuasa sepanjang tahun dan juga kebiasaan menghatamkan Al-Qur'an di setiap malam. Wa qad 'allaqa adz-Dzahabiyyu 'ala dzalik. Namun Al-Imam Adz-Dzahabi mengkritisi dan memberikan catatan terhadap perilaku atau kebiasaan Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah tersebut. Fal Imam Adz-Dzahabi mu'arrikhun hafidun, karena Al-Imam Adz-Dzahabi itu adalah seorang ahli sejarah sekaligus seorang al-hafidh. Wa huwa yu'alliqu 'alal akhbar, yang biasa mengkritisi berita-berita yang sampai kepada beliau. Imma an yuzakkiyaha, baik meloloskan berita tersebut, artinya diteliti oleh beliau sudahkah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa imma an yubayyina ma fiha min mukhalafatin li sunnati ahyanan, atau sebaliknya beliau akan menjelaskan bahwasannya ada penyelisihan terhadap sunnah Nabi terhadap di dalam berita tersebut mengenai para imam-imam. Faqala, kemudian beliau mengomentari tentang berita berpuasanya sepanjang tahun dan menghatapkan Quran setiap malamnya Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Hadhihi ibadatun yakhdu'u laha, ini adalah kebiasaan beliau. Walakinnaha min mithli imamin minal a'immatil athariyah mafdulah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan imam-imam yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bukan berarti Al-Imam Waqi' tidak mengikuti sunnah, maksudnya dalam hal lain selain daripada berpuasa sepanjang tahun ini, maka perilaku tersebut adalah mafdulah, masih di bawah standar keutamaan. Faqad sahha nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an shaumid dahr, karena telah jelas ada riwayat yang sahih larangan Nabi Muhammad untuk berpuasa sepanjang tahun. Ini komentar Al-Imam Adz-Dzahabi, bukan komentar kami ya. Wa ba'dul ulama'i qala innan nahya an shaumid dahri yadkhulu fihi siyamul ayyami kulliha ma'al 'idaini wa ayyamit tasyrik. Sedangkan sebagian para ulama lain mengatakan yang dilarang itu puasa sepanjang tahun bila di dalamnya termasuk berpuasa di hari raya dan hari tasyrik, itu yang terlarang. Fanahyu an shaumid dahri min ajli dzalik. Maka larangannya disebabkan oleh perbuatan atau perilaku seperti itu, yaitu mengikut sertakan dua hari raya dan juga hari tasyrik untuk berpuasa. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbus siyam, ya, ahabbus siyami siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, dan kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau biasa berpuasa satu hari dan berbuka di hari lainnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan fahada yadullu ala anna afdalas siyami an yasumal insanu yauman wa yuftiru yauman. Yang afdal itu bagi seorang muslim hendaknya ia berpuasa satu hari dan berbuka di hari lainnya. Artinya jangan terus-terusan begitu. Yaqul wa sahha annahu naha an yaqra'al Qur'ana fi aqalli min 3 ayyam. Dan juga telah ada larangan dalam riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk menghatamkan Al-Qur'an kurang daripada 3 hari. Jadi ada larangan. Karena apa? Terlalu berat
terlalu memaksakan diri. Wa ba'dul ulama khassasa fi ramadhana an yakhtimal Qur'ana fi aqalli min 3 ayyam. Sebagian ulama lainnya mengkhususkan, artinya mengecualikan, boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu di bulan Ramadan. Wa ruwiya anna al-Imam Asy-Syafi'i kana yakhtimu fi Ramadan 60 khatmatan, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i atau tentang Imam Syafi'i bahwasannya beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan selama 30 hari itu sekitar 60 kali khatam. Artinya satu hari bisa 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Kemudian an Yahya ibn Ayyub. Yahya ibn Ayyub berkata, haddatsani ba'du ashabi Waqi'il ladzina kanu yalzamunahu. Telah bercerita kepadaku sebagian sahabat Imam Waqi' Ibnul Jarrah yang biasa menemani beliau atau bermulazamah, berguru kepada beliau, anna Waqi'an kana la yanamu hatta yaqra'a juz'ahu min kulli lailatin thulutsal Qur'an. Beliau tidak akan tidur sebelum beliau menghatamkan sepertiga Al-Qur'an. Thumma yaqumu min akhiril lail, kemudian beliau melaksanakan qiyamul lail di akhir malam, fayaqra'u al-mufassal, kemudian beliau membaca al-mufassal. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya mufassal itu dari mulai surat Qaf sampai akhir daripada mushaf. Kita tahu bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi 4 dalam atau bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan as-sab'ut tiwal, 7 surat yang ayatnya panjang-panjang atau banyak ayatnya. Kemudian al-mi'in, surat-surat yang ayat-ayatnya ratusan. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan al-mathani, dan yang terakhir ada yang disebut dengan al-mufassal. Al-mufassal atau al-muhakkam. Disebut dengan al-mufassal karena banyaknya pemisah, yaitu berupa basmalah, atau disebut juga al-muhakkam karena sedikitnya surat-surat dan ayat-ayat yang terhapus baik hukum maupun lafadznya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Thumma yajlisu fayakhudha fil istighfar hatta tatlu asy-syamsu. Kemudian setelah beliau qiyamul lail membaca al-mufassal, beliau duduk untuk beristighfar sampai terbitnya fajar. Wa an Ahmad ibn Sinan qala ra'aitu Waqi'an idza qamatis shalah laisa yataharraku minhu syai'. Dikatakan oleh Ahmad ibn Sinan, aku menyaksikan Waqi' ibn al-Jarrah bahwasannya beliau kalau sudah diiqamahkan untuk sholat, beliau tidak bergerak bagian tubuhnya sedikit pun, la yazulu wa la yamil, tidak condong juga tidak miring satu kaki baik kaki kanannya maupun kaki kirinya. Tidak bergerak-geraklah seperti kita. Saking khusyuknya. Kemudian an Sufyana ibn Waqi'. Ini Sufyan nama daripada anak Waqi' ibn Jarrah. Qal kana abi yajlisu li ashabil hadits min bukratin ila irtifa'in nahar min al-fajri thumma yansarifu fayaqila. Ayahku biasa memberikan materi untuk para penuntut hadis dari pagi sampai meningginya siang, kemudian beliau pulang untuk qailulah. Qala yaqilu. Thumma yusalli dhuhra, kemudian beliau salat duhur, wa yaqsidu at-tariqa minha ila al-mashra'ah allati yas'adu minha ashabur riwayah. Pada bagian kalimat ini saya kurang paham sehingga saya tidak berani untuk menerjemahkannya. Kalau teman-teman ada yang memahami tentang bagian dari kalimat ini, dimulai dari kata wa yaqsidu at-tariqa minha al-mashra'ah allati yas'adu minha ashabur riwayah fayurihuna nawadihahum an-nadih, yaitu al-jamal, fayu'allimuhum minal Qur'an, kemudian beliau mengajarkan mereka Al-Qur'an, yaitu ashabu ar-rawaya, ma yu'adduna bihi al-faraid ila hududil asr. Silakan nanti dibantu untuk sama-sama kita berbagi ilmu yang memahami bagian kalimat yang tadi saya sebutkan atau saya tunjuk ya, mulai dari sini sampai sini mungkin sekalian. Nanti silakan
di terjemahannya, bantu kami untuk berbagi ilmu, silakan ditulis di komentar ya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja bagian berikutnya tentang cara makannya Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, atau bagaimana beliau makan, porsinya. Wa hadha naw'un minat tawadu' wa naw'un minat taqarrub ila Allah. Ini adalah salah satu jenis atau bagian daripada tawadu' dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian anaknya Sufyan bin Waqi berkata, "Tsumma yarji'u ila masjidihi." Kemudian beliau pulang ke masjid, fayusalli al-asra. Kemudian beliau salat asar. "Tsumma yajlisu yudarrisul Qur'ana wa yadhkurullah ila akhir nahar." Kemudian beliau duduk untuk mengajar Quran dan berzikir sampai akhir daripada siang. "Tsumma yadkhul manzilahu fayuqaddam lahu al-iftar." Kemudian beliau masuk ke rumah, kemudian dihidangkan hidangan buka puasa baginya, li'annahu kana yasumud dahra, karena beliau biasa berpuasa sepanjang tahun, dalam artian setiap hari di setiap tahun. Wa kana yuftiru ala 'ashrati artal minat ta'am, ay arba'ati kilo minal at'imah takriban. Beliau biasa berbuka dengan 10 artal. Ar-ritlu itu adalah takaran, bisa juga ar-ritlu al-iraqi, kalau menurut madhab Hanafiyah sekitar 406 gram, menurut jumhur 382 gram. Sekitar segitu ya beliau makan, Masya Allah, banyak sekali ini. Thumma tuqaddam ilaihi qirbatun fiha nahwa 'ashratu artal min nabid. Kemudian minumnya adalah nabid ya, rendaman kurma sebanyak 10 artal juga atau 4 kilo juga. Kemudian beliau minum ma tabalahu ala ta'amihi ya, untuk melancarkan jalannya masuknya makanan. Tsumma yaj'aluha baina yadayhi. Kemudian beliau taruh di hadapannya. Tsumma yaqumu fayusalli wirdahu minal lail. Kemudian beliau salat dan melakukan wirid pada qiyamul lailnya. Kullama shalla syai'an syariba minha hatta yanfaduha tsumma yanam. Kemudian beliau salat lagi, dan setiap selesai 2 rakaat mungkin beliau akan minum sampai air nabid tadi habis. Allahu akbar. Baik, yang terakhir teman-teman tentang hafalan beliau. Dari Ibrahim ibn Syammas, "Lau tamannaitu atamanna aqlabnil mubarak wa wara'ihi," atau wa wara'ahu. Ibrahim ibn Syammas berkata, "Seandainya aku boleh berandai-andai, maka aku berandai-andai untuk memiliki akalnya atau otak daripada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dan kewara'annya. Kemudian juga aku akan berandai-andai untuk memiliki sifat zuhud daripada Fudail ibn Iyad dan riqqatahu atau kelembutan hatinya. Wa ibadat waqi'in wa hifdhihi, dan aku akan, seandainya boleh berandai-andai, aku ingin memiliki ibadah atau punya kebiasaan ibadah seperti Imam Al-Waqi, dan juga kuatnya hafalan beliau, karena ini temanya adalah tentang hifdhuhu. Jadi sampai dijadikan angan-angan oleh Ibrahim ibn Asyammas. Wa khusyu'a Isa ibn Yunus, dan aku boleh berandai-andai, aku akan berandai-andai memiliki kekhusyuan seperti Isa ibn Yunus. Wa sabra Husain al-Ju'fi lam yatazawwaj wa lam yadkhul fi syai'in min amri dunya, dan kesabaran Husain al-Ju'fi yang mana dia mampu untuk tidak menikah dan tidak sama sekali ikut campur baur dengan manusia dalam urusan dunia. Wa an Abdullah ibnu Ahmad, wa an Abdillahi ibni Ahmad, dari Abdullah anaknya Ahmad ibn Hanbal, ia berkata, "Sami'tu abi wa dzakara Waqi'an." Aku mendengar ayahku sedang berbicara dan beliau menyebutkan Waqi' ibn Jarrah. Kemudian beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan aw'a lil ilmi minhu wala ahfad." Aku tidak pernah menyaksikan seseorang pun yang lebih peka atau cekatan dalam menuntut ilmu daripada Imam Waqi', dan juga tidak aku jumpai orang yang lebih kuat hafalannya daripada Waqi' ibn Jarrah. Inilah kesaksian daripada Imam Ahmad, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian teman-teman, sekali lagi bagi yang mengetahui arti daripada yang bagian paragraf yang tadi kita tunjukkan, monggo silakan kita berbagi ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.